Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa atamana fihi ila fadlin min jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkaru bihim fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baratatan wa idza hum mublisun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa mujahidun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kita mati melainkan dalam keadaan Islam, melainkan dalam keadaan iman, melainkan dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan. Bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengisi mimbar Jumat pada siang hari ini, khotib memberikan tema tentang larangan berbuat maksiat. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berbuat maksiat secara terang-terangan dosanya sangat besar sekali, dan orang-orang beriman yang sejati tidak akan mau menerimanya karena pelakunya sangat hina. Bahkan orang yang melakukan hal tersebut lebih hina daripada orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus, dari jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Larangan daripada berbuat kemaksiatan, tatkala seseorang sudah memahaminya, mengetahuinya, hal itu adalah suatu larangan, sudah otomatis akan mendapatkan dosa yang sangat besar, dan sudah barang tentu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih tatkala ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencela umat-umat terdahulu yang terang-terangan berbuat maksiat, dan Allah pun menyiksa mereka secara mendadak, secara terang-terangan, secara spontan ketika mereka tengah berbuat kemaksiatan. Allah menyebutkan kisah umat-umat terdahulu yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan disiksa karena keingkaran mereka, agar dapat dijadikan pelajaran bagi kita, agar dijadikan iktibar bagi kita, renungan bagi kita. Hal ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Bismillahirrahmanirrahim. Apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayyatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ya'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi ilal qura khasirun. Apakah cukup aman bagi penduduk desa jika siksa kami mendatangi mereka di malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah cukup aman bagi penduduk desa jika siksa kami mendatangi mereka di awal siang ketika mereka sedang bermain-main?
Apakah mereka tidak cukup merasa aman dari murkanya Allah? Sesungguhnya tidak cukup mereka aman dari makar Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang mufasir salat berkata, biasanya Allah menurunkan siksa bagi suatu kaum yang suka melakukan perbuatan maksiat ketika mereka sedang bersenang-senang melakukan perbuatan maksiat tersebut, dan ketika mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dinyatakan, jika engkau melihat seorang dibeli keluasan dunia padahal ia selalu berbuat maksiat dengan sekehendaknya, maka ketahuilah bahwa orang itu diberi istizar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukira bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Setelah mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka kami buka bagi mereka pintu-pintu kesenangan sampai ketika mereka tengah bersenang-senang apa yang diberikan kepada mereka, maka kami timpahkan kepada mereka siksa kami secara mendadak sampai mereka menjadi orang-orang yang berputus asa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di atas tadi menunjukkan bahwasanya tatkala orang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah untuk memberikan nasihat, untuk mencegahnya, bahkan mengajak menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat, tatkala Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bencana ataupun azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa orang-orang yang soleh sebagaimana orang-orang yang durhaka juga ditimpa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Tatkala seorang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah membiarkan, tidak mencegah orang-orang yang berbuat kemaksiatan, maka seluruh daripada penduduk tersebut akan ditimpa suatu azab dan bencana. Tetapi ketika ia meninggal dunia akan dipisahkan antara yang soleh dengan yang salah, orang yang taat dengan orang yang ingat. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut menunjukkan penekanan kepada kita, siapapun diri kita, apapun profesi kita, tatkala melihat daripada suatu kemaksiatan, keingkaran dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban kita untuk melarangnya, ada kewajiban kita untuk mencegahkan, bahkan ada kewajiban kita untuk mengajak kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan maksiat adalah suatu perkara yang buruk, sifat yang buruk adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang berbuat dosa, maka satu orang yang melaksanakan dosa tersebut ataupun keingkaran serta kemaksiatan, maka apabila keingkaran dan kemaksiatan diikuti oleh orang tersebut, maka ia akan mendapatkan dosa yang sama. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ism mislu asami man tabi'akum la yunqasu dzalika min asamihim syai'." Siapapun yang mengajak orang lain ke jalan yang sesat, maka ia mendapatkan bagian dosa dari dosa para pelakunya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan salah satu contoh
dari perbuatan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan oleh pelakunya. Misalnya, seorang melakukan perbuatan maksiat di malam hari dan Allah Subhanahu wa taala menutupinya, tetapi ia berkata, "Tadi malam aku melakukan perbuatan maksiat tersebut." Maka dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan membuang daripada kebaikannya, bahkan buruknya lagi ia menyebarluaskan kemaksiatan yang telah ia lakukan di malam itu. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, perbuatan maksiat sangat buruk sifatnya, sangat buruk bentuknya, buruk menurut pandangan Allah, buruk menurut pandangan masyarakat, bahkan itu melanggar daripada tantangan Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Karena melanggarnya, dan yang lebih buruk dari itu adalah seorang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Apalagi kalau ia meremehkan ancaman Allah, siksa Allah, peringatan Allah, maka hal tersebut akan lebih mencelakakan dirinya, bahkan menghinakan dirinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menilai perbuatan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan sebagai dosa besar dan sangat mengancam pelakunya dengan siksa yang amat pedih, siksa yang amat besar, dan tidak ada ampunan sama sekali bagi pelakunya. Bahkan pelakunya akan segera disiksa dunia wal akhirah. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Kullu ummatin mu'afah ilal mujahirun." Semua dosa umatku masih dapat diampuni kecuali dosa orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala melalui kesempatan mimbar Jumat yang sangat bahagia ini, di sini sama-sama kita untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih perkara kemaksiatan yang dilakukan dengan terang-terangan, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, agar kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kita harus waspada dengan ancaman, dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang bagaimana pedihnya siksa daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Kita berharap semoga kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, serta kita dijauhkan dari perbuatan kemaksiatan tersebut, dan semoga kita tergolong orang-orang yang taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'un alim. Aqulu qawla hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali al-musyarakati wa musyarakati bi syairil bashar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa ala alihi wa ta'ala sama ala nabihi qadiman wa amara bil syajara wa kalimah wa ta'ala walam yasirmu ila alimah inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa iqamul hajat wa ghafurur rahim wal khafi'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam
atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari